Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMK Negeri 1 Rembang yang saya banggakan, marilah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memaparkan materi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, nanti materi akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Suswanto, yang kedua Ibu Endang Trikaryati, dan nanti materi yang ketiga adalah Bapak Sugeng Wardiono. Monggo Bapak Ibu, nanti setelah materi disampaikan agar aktif rekannya, Bapak Ibu bisa belajar dari calon guru penggerak angkatan 9 yang hebat-hebat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Pagi. Hari ini baik, sehat? Baik Bapak Ibu, saya berdiri di sini akan menyampaikan sesuatu hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Rembang, ya, karena sebagai memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, sehingga saya harus diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Rembang bersama dengan rekan-rekan guru atau warga SMK Negeri 1 Rembang. Baik, yang selanjutnya ya, berikutnya untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, di situ ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini yang pertanyaan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Ada yang setuju? Tidak. Coba Bu Siti Rohimah, kenapa tidak setuju? Ya, mungkin hukuman itu untuk murid yang zaman dulu mungkin itu tepat, tapi untuk saat ini karena memang kita berubah zaman, mungkin hukuman itu sekarang sudah tidak layak dan sudah tidak tepat lagi diterapkan untuk siswa-siswa kita. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu. Oke, jadi untuk yang pertanyaan pertama, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu tidak setuju semua ya. Memang di perkembangan sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang itu untuk dihindari ya, yang namanya hukuman itu harus dihindari ya. Kita beri kebebasan kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya, sehingga saya juga sebagai guru PJK itu berusaha untuk menghindari hukuman tersebut, walaupun memang di guru PJK itu boleh ya, tadi juga disampaikan itu sama iya Ibu Cabri juga boleh ya. Jadi guru olahraga itu bisa bunyinya bukan hukuman ya, jadi untuk melatih ya, melatih fisik bagi siswa, itu mungkin bahasanya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju Pak. Apa tidak setuju maksud? Itu kan hukuman juga dihukum sebenarnya. Ya. Sekali. Jadi pemberian hukuman itu sifatnya kan berarti langsung ya di situ ya. Jadi mengejas anak itu memang melakukan kesalahan, tapi kita tidak bertanya kenapa kamu melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Kita harus tanyakan dulu. Jangan langsung mengejas kamu salah, kemudian kamu harus push up dan sebagainya. Itu tidak boleh ya, tidak. Jadi harus kita hindari ya dengan pemberian hukuman. Terus kemudian yang pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju.
Tidak. Tidak setuju. Beda gimana? Karena kalau penghargaan itu pada awalnya pastinya itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi kalau itu diberikan secara terus menerus itu nanti artinya malah menjadi tidak baik karena motivasi bukan motivasi intrinsik tetapi lebih ke motivasi ekstrinsik seperti itu. Terima kasih Brenda, tepuk tangan buat Brenda. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini memang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ini salah, ya. Kita sering sebagai guru pasti selalu memberikan penghargaan, ya, supaya anak itu terpancing, ya, untuk melakukan hal, ya, yang kira-kira untuk mendapatkan penghargaan, ya. Tetapi, ya, itu salah, ya. Karena apa? Jika tidak ada penghargaan, anak tersebut tidak akan termotivasi untuk mengerjakan suatu tugas. Contohnya, ya, misalkan kemarin ada, ya, di guru lain saya lihat, ya, di guru lain saya lihat ada yang silakan siapa yang bisa melakukan sholat misalkan, ya, atau melakukan baca puisi yang bisa. Ada, ya, lah itu akan tertantang karena ada penghargaan, ya. Coba kalau tidak ada penghargaan, coba Bu siapa? Bu Dian baca puisi di depan, pasti tidak akan mau, akan berpikir, ya, dia akan berpikir, saya mampu, saya takut, saya tidak bisa dan sebagainya. Tapi dengan adanya penghargaan, dia akan termotivasi karena ada penghargaan itu, sehingga nanti akan merusak, ya, akan merusak kebiasaan dari anak tersebut. Itu adalah pemberian, ya, penghargaan itu tidak dapat meningkatkan motivasi belajar, justru malah merusak motivasi belajar karena keterbiasaan itu. Jika tidak diberi penghargaan, anak itu tidak akan malas untuk melakukan hal tersebut. Itu, ya. Oke, untuk 3 pertanyaan ini, ya, luar biasa yang kita harus ketahui, ya, sebagai seorang pendidik, ya. Selanjutnya, ya. Nah, ini, ya, yang berikutnya, ya. Perubahan paradigma kegiatan ini ada salah satu, ya, pertanyaan atau soal, ya, kegiatan kepalan tangan, ya, kepalan tangan. Ada A dan B. Jadi Anda dan teman Anda. A itu Anda, B itu teman Anda. Jadi sobeklah, ya, secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, untuk Bapak Ibu, ya, power sekuat-kuatnya atau sekencang-kencangnya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Jadi supaya itu benda itu tidak lepas dan sebagainya. Buatlah sebuah kepalan, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, ya, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, ya. Jadi B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Oke. Salah satu contoh, ya, ketika siswa itu datang terlambat, ya, karena dia sudah punya keyakinan, ya, punya berharga. Salah satu itu, saya datang terlambat, ya. Kemudian saya memberikan, saya melihat anak tersebut, kenapa kamu datang terlambat, ya. Dia punya alasan supaya itu alasannya itu bisa dipercaya oleh Bapak Ibu gurunya, ya, yang ditanya itu, ya. Saya akan berusaha untuk mencari alasan supaya kenapa datang saya terlambat itu saya punya alasan dan dimaklumi. Nah, gitu, ya. Terus kemudian siapa yang akan merubah? Itu diri sendiri. Kita hanya sifatnya itu memberikan atau merayu atau membujuk. Yang akan merubah dia datang terlambat, dia datang tidak terlambat, itu adalah anak tersebut, ya. Karena dia sudah meyakini, ya, apa yang digenggam itu adalah barang yang sangat
berada. Itu salah satu contoh ketika siswa itu rapat, kita akan merayu dan sebagainya, tapi kita tetap tidak bisa. Yang bisa merubah siapa? Adalah mereka atau diri sendiri. Ini perubahan paradigma ya untuk kegiatan kepalaan tangan. Terus kemudian untuk yang selanjutnya, ya, untuk yang selanjutnya, ini nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan beberapa nilai-nilai ya atau disiplin positif atau materi pada siang hari ini atau pagi hari ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini dari seorang guru ya di lingkungan sekolah kita harus bentuk, kita harus ciptakan lingkungan yang positif. Kenapa? Karena ketika lingkungan kita sudah baik, sudah nyaman dirasakan oleh siswa, insya Allah apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan itu akan tercapai dan anak itu akan mendapatkan ilmu sesuai yang dia inginkan. Atau mungkin dalam pembelajaran ya dia akan menerima pembelajaran tersebut. Tapi jika lingkungan sekolah tersebut itu tidak positif ya, tidak disiplin dan sebagainya, anak itu akan susah menerima pelajaran dari Bapak Ibu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh besar ya untuk perkembangan siswa. Jadi sehingga kita sebagai guru harus membuat ya lingkungan yang positif, terutama budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya ini miskonsepsi ya tentang makna kontrol. Ini ada 4 ya, ilusi guru mengontrol murid, terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakternya. Ya, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak ya memaksa atau mempunyai hak untuk memaksa. Ya, jadi di situ sudah ada jadi untuk yang pertama, ilusi guru ini mengontrol murid ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi dipilih murid, terus kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, ya. Itu jadi semuanya itu ada tujuan. Tinggal kita bagaimana caranya untuk menyikapi, ya. Ketika jika ada anak, contoh di dalam kelas atau di pelajaran pejokan, ketika anak sedang mempraktekkan passing atau shooting, ya, dalam permainan bola basket, penilaian. Anak diberi 1 menit untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, memasukkan ke dalam ring, ya, basket. Nah, terus kemudian anak itu laporan, Pak, saya dapat masuk 50 kali dalam 1 menit, ya. Padahal dia berbohong, ya. Dia berbohong. Jadi semua kegiatan aktivitas anak itu mempunyai tujuan, ya. Itu tinggal kita harus memberikan edukasi-edukasi yang baik, yang mengarah ke tujuan yang positif. Kemudian untuk ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ada penguatan positifnya, kita bujuk, ya, atau bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar, ya, mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi anak itu diberi kebebasan, silakan untuk melakukan lagi. Dia nanti akan berpikir, dia akan berusaha, ya, dia akan menentukan, ya, apa yang saya lakukan itu salah, ya, saya harus seperti ini dan sebagainya. Itu harus berikan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ini menggunakan kritik, rasa bersalah, ya, untuk mempermurid, ya, menuju pada identitas gagal mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita harus ke siswa itu membuat supaya siswa itu merasa bersalah,
ya itu. Biar dia itu sadar dengan dirinya. Kita sebagai ekstrintik ya, itu kita hanya memberikan masukan dan sebagainya. Itu yang akan menentukan dia berhasil tidaknya itu adalah diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa bergerak memaksa. Ya, jadi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Kalau untuk jangka waktu pendek mungkin bisa, tapi untuk jangka panjang itu tidak akan bisa. Ya, jadi akan menjadi sebuah permasalahan nanti. Ya, bisa mengancam, bisa dendam dan sebagainya ya Pak Ali ya. Nah itu adalah ilusi bahwa orang dewasa bergerak memaksa. Kemudian yang selanjutnya, oke, teori kontrol ya. Ini ada beberapa stimulus respon, kemudian ada teori kontrol ya. Realitas kebutuhan kita sama. Ini jadi apa? Di stimulus respon ya. Kemudian di teori kontrol realitas kebutuhan ya kita berbeda. Kebutuhan kita memang berbeda ya. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah teori kontrol, stimulus respon dan teori kontrol. Kita next ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Ya, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Terus kemudian disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajarkan kita dengan sekelas-kelasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya, ini menurut Ihadin, ya, Diajar Dewan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin, ya, diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tadi sampaikan disiplin, ya, kata disiplin biasanya itu kita anggap itu sebuah apa namanya ya peraturan, ya, sebuah kepatuhan, ya. Kita di sekolah misalkan ada peraturan, kemudian sebuah kepatuhan. Ini tidak, ya. Jadi disiplin itu adalah belajar. Ya, tadi sudah sampaikan atau disiplin itu belajar. Ya. Jadi kalau dimaknai dengan kepatuhan, terus kemudian harus bertanggung jawab, dan peraturan dan sebagainya, itu nanti siswa akan menjadi apa namanya lemah ya dan sebagainya. Ini untuk disiplin positif. Terus kemudian yang berikutnya materi yang kedua, ya, ini adalah teori motivasi atau hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi kita sebelum masuk ke teori ini, ya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, ya. Tadi sudah disampaikan materi disiplin positif dan nilai kebajikan, ya. Jadi, nah, apa yang Bapak Ibu, kita berdiri dulu, berdiri. Ya, kita breaking. Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan, tapi nanti dilontarkan. Ini bukan ice breaking yang wow dan sebagainya, ya. Ini adalah nanti untuk supaya Bapak Ibu itu masuk ke dalam materi, ya, masuk. Yang pertama, nanti Bapak Ibu saya tanya, ya, apa yang Bapak Ibu sudah diterapkan di sekolahan tentang disiplin, ya. Jadi nanti contoh misalnya Pak Sus, ya, nanti dor-doran, pakai dor, ya. Jadi Pak Sus, Pak Guru saya menembak Pak Sus. Dor, ya, dijawab pertanyaan itu, ya, dijawab. Setelah menjawab, baru pindah Pak Sus menembak teman yang lain, boleh, ya, gitu, oke? Oke, siap. Disiplin yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah, ya, oke? Siap ya? Ya, saya tembak. Dor, Pak Isatul. Disiplin yang sudah diterapkan setiap selesai praktek, cantik harus merapikan peralatan prakteknya kembali. Oke, baik.
tembak ke teman yang lain. Pakai AWM. Dol pembuatan. Tapi Tameng. Jatuh jadi nggak bisa menjawab. Yang sudah dilakukan. Waktu dan sebagainya. Disiplin yang juga dilakukan yaitu datang tepat waktu pada saat masuk di kelas. Disiplin yang saya terapkan pada siswa ketika pembelajaran, siswa saya suruh untuk membaca doa awal majelis, dan ketika selesai pembelajaran saya suruh doa penutup majelis. Terima kasih. Baik. Kayak tepuk tangan. Kembali ke duduk. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang berikutnya yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, jadi ini materi yang kedua. Ini menurut budaya dosen menyatakan ada 3 motivasi ya perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang sering dilakukan oleh siswa SMA Rembang karena banyak hukuman ya. Jadi diusahakan itu menghindari itu ketidaknyamanan ya. Jadi tidak ada hukuman harusnya ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini tadi ya, ketika melakukan suatu hal kita harus ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalannya tidak mau. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke hukuman, kan ada 3 ya. Ada hukuman, ada apa? Ya, preventif dan restoratif. Ya, baik, kita masuk ke hukuman ya. Jadi ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh Pak Sugeng ya, ketika pelajaran olahraga ada anak yang tidak bawa baju olahraga. Kemudian saya suruh lari 50 kali ya, atau push up 100 kali. Nah, ini hukuman yang langsung tiba-tiba. Ini contoh yang hukuman tiba-tiba ya. Ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, karena sekarang sudah berbeda ya. Pembelajaran kita harus berpihak kepada murid ya. Pembelajaran harus yang menyenangkan, harus yang aman ya. Sehingga apa yang diharapkan atau yang dimiliki oleh anak itu semakin tebal ya. Semakin tebalnya apa? Yaitu adalah bakat dan minatnya yang dimiliki anak itu semakin tebal. Sebagai seorang pendidik itu hanya menebalkan ya, menebalkan yang sudah dimiliki oleh siswa. Terus kemudian kita dorong lagi, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Itu untuk hukuman. Jadi dihilangkan ya. Sekarang sudah sewajarnya itu tidak ada hukuman. Ya, kalau konsekuensi itu masih boleh, ya, masih boleh. Tapi kalau hukuman ini harusnya tidak boleh, ya, karena hukuman bersifat satu arah dari gurunya, ya. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, yaitu dari gurunya, ya. Intinya gurunya tidak suka ya kita hukum, siswanya melanggar ya kita hukum. Tapi kita tidak cari tahu alasan kenapa dia itu melanggar dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang tidak dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya, ini konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi ini kesepakatan yang sudah disepakati sebelum pembelajaran, ya. Mungkin bisa dilakukan di awal pembelajaran, awal semester. Ketika masuk ke kelas, kita harus buat kesepakatan dulu, ya. Kita buat kesepakatan, kemudian tertulis, tercatat di situ.
Jadi nanti ketika ada anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan, nah itu baru konsekuensinya apa yang sudah disepakati. Contoh misalkan pembelajaran Bu Siti Rohimah delay ya, untuk kesepakatannya harus sepatu misalkan dilepas atau tidak boleh bawa makanan ke dalam kelas karena akan mengotori atau berbahaya karena ada laptop, ada komputer dan sebagainya, itu akan berakibat fatal jika ada barang-barang yang bisa merusak fasilitas yang ada di kelas dan kelas. Konsekuensi harus ditulis Pak. Apa boleh disampaikan? Kita buat kesepakatan ya anak-anak dan lain-lain gitu boleh apa ditulis? Harus ditulis dulu ya untuk mengingatkan kembali anak tersebut. Jadi dibuat kesepakatan dulu ya. Setelah kesepakatan jadi, nanti ketika ada anak yang melanggar, kita jadi bisa menyampaikan, Mbak, kamu melanggar. Kamu tahu nggak konsekuensinya dari kesepakatan kelas kita? Seperti itu. Jadi harus benar-benar terdata atau tercatat sehingga nanti anak tidak meles ya. Nanti loh saya nggak tahu kok dan sebagainya. Kalau kita ada buktinya, insya Allah anak akan memahami. Gitu. Oke. Dengan konsekuensi untuk membuat kesepakatan itu ada kriterianya tidak? Kira-kira kesepakatan itu dengan batasan seluruh kelas atau bagaimana? Karena kan bisa saja ketika kita membuat kesepakatan anak ada yang tidak berangkat, kemudian ketika terjadi pelanggar, loh Pak saya tidak berangkat, saya tidak menandatangani. Apakah ada kriteria seberapa jumlah untuk membuat kesepakatan? Oh ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya luar biasa. Yang pertama, ya, itu tadi kenapa saya suruh siswa untuk mencatat. Satu, nanti kita sosialisasikan jika ada anak yang tidak berangkat sekolah, itu harus kita sosialisasikan. Kemudian kita bisa di-share di grup, ya di grup kelasnya. Itu bentuk adalah sosialisasi kita atau pengambil kesepakatan tadi kita share ke kelas. Kemudian bisa berbeda Pak Andri, dari kelas A dan kelas B tidak ada kesepakatan malah bisa saja tidak menimbulkan kecemburuan Pak. Tidak itu, ya. Biasanya kan anak-anak pasti seperti itu. Ya, oke, bisa itu. Kalau yang pertama itu bisa. Makanya kita harus memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, informasi, pengertian kepada setiap kelasnya. Kesepakatan itu kan setiap kelasnya mesti berbeda. Ada yang mengusulkan Pak, ini kalau di kelas jangan main HP. Nah, ada kelas yang lain tidak ada kesepakatan itu. Nah, bisa saja. Karena kesepakatan itu kan disepakati di kelas tersebut. Iya, bersama itu. Itu Tambah mungkin ya. Apa guru itu mungkin akan menulis misalkan yang ada kesepakatan itu satu anak itu sudah berapa kali mungkin kan konsekuensinya nanti berbeda dengan yang lain. Iya, betul. Jadi berapa kali melakukan dan sebagainya mungkin bisa seperti itu. Ya, intinya tidak menghukum ya. Jangan menghukum. Itu tidak boleh. Jadi setelah diberi masukan, ya, sudah datang semangat. Terus kemudian yang selanjutnya restitusi, ya. Ini yang nanti akan diterapkan, ya. Diusahakan diterapkan di lingkungan sekolah, ya. Di SMK Negeri 1 Rembang, yaitu restitusi, ya. Restitusinya adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Karena kasusnya di SMK Rembang itu basicnya otomotif, terus kemudian yang lainnya itu anaknya luar biasa sekali. Berbeda dengan di SMA, lebih kalem, ya, lebih taat aturan dan sebagainya. Jadi memang di SMK ini harus benar-benar berbeda dengan sekolah yang antara SD, SMP, SMA karena mempunyai kelebihan atau kekhususan ya bagi anak-anak tersebut ya. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi jangan sampai mengejas ya. Dia itu salah, itu salah. Tapi jangan seperti itu ya. Jadi harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita jumpai ya, kenapa kamu melakukan ini, apa sih yang kamu dapatkan dari masalah ini dan sebagainya. Jadi nanti anak akan terbuka ya pikirannya untuk berubah. Karena yang bisa berubah adalah anaknya sendiri. Seperti itu.
Nah, kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang untuk masalah mereka, dan bagi murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Salah satu contoh di dalam kelas pembelajaran, ya, contoh bahasa Inggris, ya, contoh pembelajaran bahasa Inggris. Anak itu tidur, ya, anak itu sering keluar, ya. Jadi kita harus mencari tahu solusinya, ya. Nah, terus kemudian anak juga harus mencari solusi dari masalah tersebut. Contoh, bisa saja anak, Pak, saya kalau diajar Pak A, saya bosan, saya selalu mencatat, misalkan seperti itu. Terus kemudian membela, Pak, saya bosan, saya dikasih tugas terus, kemudian tidak masuk. Anak bisa mencari solusi, bisa, ya, bisa memberi masukan kepada gurunya, memberikan masukan kepada gurunya untuk apa? Untuk mencari solusinya. Ya. Anak itu bisa dilibatkan dalam masalah tersebut. Ya, bisa, oh saya suka dengan A, B, berarti besok pembelajarannya. Kemudian bisa nanti kepala sekolahnya menyampaikan ke guru tersebut, silakan untuk model pembelajarannya, ya, terus kemudian untuk medianya itu dirubah sehingga anak itu nanti akan senang di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya, ini 9 ciri restitusi, ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini harus diarahkan sebenarnya. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ya. Ya Pak Mukodar, ya. Jadi harus ada tawaran dulu, jangan langsung dipaksa. Ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan berikutnya, pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, kemudian mengembalikan duit yang dibuat salah kepada kelompok. Ya. Jadi ini fokus pada solusi. Restitusi itu fokus pada solusi. Ya. Jadi harus bagaimana solusinya agar kamu tidak melakukan itu lagi dan sebagainya. Ya. Bagaimana cara kedepannya biar kamu tidak itu harus ada solusinya. Terus kemudian harus bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tadi, kembali lagi ke teman-teman dan sebagainya, kelompoknya, yang ke kelasnya dan sebagainya. Ini adalah 9 ciri restitusi. Kita singkat saja. Untuk identitas gagal, ya, identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, ya. Terus kemudian yang berikutnya, identitas gagal adalah perilaku pasif atau agresif meningkat, ya. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi adalah masalah terpecahkan. Bapak Ibu pilih yang mana? Restitusi. Restitusi, ya. Diharapkan adalah menuju ke restitusi. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi ke TKP. Ini ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab, ya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan tas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di lantai karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Latihan fisik. Latihan fisik. Oke, baik. Kita lihat jawabannya, ya. Yang pertama, soal pertanyaan
adalah hukuman, yang kedua adalah hukuman. Murid diminta untuk push up beberapa kali adalah hukuman, menggantikan kertas adalah konsekuensi. Ya, karena apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret ini kesepakatan ya, atas konsekuensi. Ya sudah ada kesepakatan dan sebagainya. Kemudian membersihkan tumpahan air di lantai karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menang sepatu hukuman, lari mengelilingi lapangan konsekuensi. Jadi pelajaran PJOK itu boleh, ya, boleh. Yang penting masih dalam koridor wajar. Itu hanya khusus guru PJOK. Spesial. Di guru yang lain tidak boleh. Misalkan Pak Andri bahasa Inggris terlambat suruh push up, nggak boleh. Kalau saya ngajak PJOK boleh. Boleh, boleh, ya. Wah, Pak Andri PJOK. Kan itu termasuk konsekuensi. Karena ceritanya sebelumnya sudah ada kesepakatan. Yang mana? Yang Soal kedua. terakhir. Oh, yang terakhir. Karena itu pada saat pelajaran PJOK-nya kita fokus ya. Di situ di atas itu adalah sekolah. Berarti lintasnya keyakinan sekolah. Ya. Kalau di bawah ini kesepakatan PJOK-nya. Ya, guru PJOK. Iya. Tapi hanya pelajaran PJOK aja ya Pak yang boleh memberikan Pelatihan fisik. pelatihan fisik. Iya. Pelatihan besar. Saya sudah diharapkan adalah konsekuensi atau resiko, ya, jangan hukuman. Hukuman itu ketika sudah terpojokkan, sudah tidak bisa ditangani dengan restitusi, konsekuensi dan sebagainya. Itu boleh, tapi hukumannya yang wajar. Khusus guru PJOK. Selanjutnya keyakinan kelas, ya. Terus kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu adalah satu contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinannya apa? Keselamatan, keamanan. Ya, itu untuk keyakinan. Ya, keyakinan. Ya, peraturan. Terus kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, COVID, menjaga kesehatan tadi ya, keselamatan. Nah, itu ya. Ya, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar Tidak tinggal materi. ya, itu bisa. Ya, kan disiplin ya. Tepat waktu. Ya. Karena tidak orang lain tidak menolak juga. Ya, bisa. Itu menghormati ya, menghargai. Untuk mendukung motivasi intrinsik ya, intrinsik memberi nilai keyakinan ya, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena jangan sampai selalu buat peraturan, tapi meyakinkan, yang buat keyakinan. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, jadi kita harus merubah dari peraturan itu ke keyakinan. Ya, itu lebih mudah untuk dirasakan oleh siswa kita. Ya, karena sadar pada dirinya. Karena yang bisa merubah kan dirinya sendiri. Nah, kemudian nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita buat sebagai suatu keyakinan, nilai kebajikan ya, yang disepakati secara presiden dan usulan. Dan yang berikutnya, nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya, bersifat lebih rinci dan konkret. Keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya sedikit saja, tidak terlalu banyak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam menentukan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Bisa dirubah keyakinan kelas, disesuaikan dengan penemuan-penemuan baru di dalam kelas tersebut. Ada bisa dirubah. Itu. Terus kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang, ada kebebasan, ada kesenangan, ada pemasangan, dan ada bertahan hidup. Ini harus dimiliki ya oleh setiap siswa kita. Ya, jangan sampai ada salah satu kebutuhan dasar
yang tidak dimiliki oleh siswa kita, itu akan berpengaruh nantinya. Ya, jadi kita harus memberikan kebutuhan dasar siswa kita. Ya, penguasaan, ya hidup, bertahan hidup, itu kebutuhan dasar hidup itu paling utama. Ya, kasih sayang, ikhlas, kita support, kita beri penghargaan, ya, kasih sayang, motivasi, ya, benar-benar merasa memiliki dan sebagainya. Terus kemudian rasa diterima di dalam kelas dengan teman-temannya dan sebagainya. Kemudian kebebasan, ya. Jadi ini siswa itu diberi kebebasan. Di dalam pembelajaran itu kan ada kreativitas, ada inovatif, ya. Ini mengacu nilai-nilai dan peran guru. Ini juga ada, ya. Jadi silakan diberi kebebasan pada anak untuk menyelesaikan suatu tugas dari bapak ibu. Tapi kita harus memantau atau membimbingnya atau mengarahkannya. Kemudian yang berikutnya kesenangan. Jadi siswa itu dibuat senang dulu di dalam kelas, mungkin dengan SPP, diselami dan sebagainya, ya, dan sebagainya, sehingga anak itu di dalam kelas itu akan merasa senang. Itu. Kemudian penguasaan. Nah, ini biasanya di kelas itu kan ada siswa yang penguasaannya kurang dan sebagainya, ya. Kita harus memberikan motivasi, ya, dan membimbing, ya, mengarahkan, gitu, ya, untuk menguasai suatu ilmu yang dimiliki oleh anak di dalam pembelajaran itu. Kemudian yang berikutnya 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol ini, ya, ada apa saja? Ada penghukum, terus kemudian ada apa lagi? Manajer, ada pemantau, ada teman, ada pemantau. Satu lagi, memberi rasa bersama. Ya. Kita masuk di penghukum dulu, ya. Itu adalah surat hukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Kalau verbal yang seperti apa contohnya, Bapak? Ucapan, ya. Contohnya seperti apa ucapannya? Blok. Oh iya. Kamu nakal. Iya, bagus. Kalau fisik contohnya pukulan dan sebagainya, tampungan, tamparan, cium. Itu sudah ada kalimatnya, ya. Patuhi aturan saya atau awas. Ya, kalau kamu tidak mengikuti aturan saya, misalkan seperti itu. Ya, sudah. Kalau kamu diberi tugas selalu saja salah, bagaimana? Nah, seperti itu. Terus selalu nanti yang terakhir ketika mengerjakan tugas, misalkan seperti itu, ya, dan sebagainya. Ini untuk penghukum. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat merasa bersama. Ini guru akan berusaha lebih santai, rileks, ngobrol, ya, dengan tenang, ya. Menggunakan keheningan yang buat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau enggak. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Kamu sudah melakukan ini dan sebagainya. Kemudian berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu? Nah, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah kalimat-kalimat, ya, membuat merasa bersalah. Itu biasanya nanti anak itu akan diam, merenung dan sebagainya. Itu, ya. Kemudian yang selanjutnya teman, ya, sebagai teman, ya, posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Kamu akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu investasi posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, ya. Jadi menggunakan hubungan baik sebagai teman, ya. Tapi ya kita harus tahu lah, ya, tentang batasan-batasan antara teman, guru dan anak atau siswa. Ya, walaupun sebagai teman juga harus membatasi, ya, apa yang memang harus menjadi teman dan sebagainya. Kemudian ini, ya, permasalahannya, ayo bantulah demi bapak, ya. Ya. Terus kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Contoh misalkan ada kasus, ya, ada kasus siswa itu tidak mengerjakan tugas misalkan.
ya tidak mengerjakan tugas, ya atau datang terlambat, ya. Kemudian kita berperilaku sebagai teman, ya. Kita posisinya sebagai teman siswa tersebut, ya. Kita harus mengatakan atau bertanya atau membuat kalimat, ayo bantulah demi Bapak, ya. Karena nanti takutnya mbok kepala sekolahnya marah dan sebagainya. Seperti itu, ya. Ini anggapan sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak sama ini dan sebagainya. Ini adalah ya kalau dua anak itu kita sebagai contoh itu cium itu makanya kita harus memberikan edukasi, ya, masukan-masukan yang positif sehingga itu nanti anak akan tergerak atau tergugah hatinya untuk merubah sikapnya, itu ya. Mungkin satu kali tidak bisa, dua kali tidak bisa, bisa 3 atau 4 dan seterusnya sampai anak tersebut itu benar-benar mau berubah dengan dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya pemantau. Ini peraturan apa sih? Ya, pertanyaannya, apa yang telah kamu lakukan sih? Sanksi atau konsekuensi apa sih? Nah, jadi pemantau ini berarti mengawasi, ya. Jadi mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Itu. Jadi peraturannya apa sih? Kan sudah dibuat berarti. Kita tinggal menebalkan, menanyakan kembali. Peraturannya apa sih? Misalkan si Pak Mukonda dari siswa kenapa merokok di kamar mandi? Ya. Kamu sudah tahu peraturannya belum? Peraturannya apa sih? Sebagainya. Seperti itu, ya. Jadi ini sebagai pemantau, ya. Terus kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir, yang kelima adalah sebagai manajer, ya. Ini yang diharapkan oleh guru-guru, ya. Semuanya diusahakan bisa memakai posisi ini, ya. Kontrol yang kelima, jadi manajer, ya. Ini akan nyaman sekali, ya, kepada anak-anak ketika kita menggunakan kontrol manajernya, ya. Jadi posisi terakhir ini sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mendukung murid itu untuk menemukan solusinya sendiri, ya. Kita ingin memotivasi nanti anak yang menemukan solusinya sendiri. Ini di posisi manajer. Jadi bukan gurunya yang mencari solusinya, tapi anak yang berusaha untuk mencari solusi. Itu, ya. Nah, itu ada kalimat kita, contoh pertanyaannya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini supaya misalkan datang tidak terlambat, tidak memakai seragam olahraga, atau datang ke bengkel itu terlambat, tidak pakai verbal dan sebagainya. Ini di posisi manajer. Oke. Sudah, ini ya, ini 5 posisi kontrol, ya. Ini tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang selanjutnya segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, ya, segitiga restitusi, yaitu menebalkan atau menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, ya. Jadi menstabilkan identitas ini sudah ada di situ, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita semua itu menganggap bahwa saya juga sudah pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang validasi tindakan yang salah adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang berikutnya, ada cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang aku butuhkan. Itu nanti ada tugas, ya, yang nanti Bapak Ibu praktekkan, ya. Ada kasus, ya, ada kasus. Jadi mencoba nanti ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswa, ya. Nanti salah satu saja maju untuk menyampaikan kasusnya itu guru dan siswanya, ya. Itu. Terus kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas, ya, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan atas apa yang telah kita sepakati tadi
di awal ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Itu meyakinkan ya, keyakinan kelas apa yang sudah diterapkan kemarin tadi itu ditanya kembali ke siswa. Seperti itu. Ini adalah segitiga Resti. Ini penanganan yang baik ya, bagus untuk siswa kita semuanya. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, insya Allah tidak ada hukuman, ya, tidak ada konsekuensi, ya, semuanya menggunakan restitusi. Tapi apakah ini akan langsung bisa diterapkan? Itu tergantung nanti lingkungan, ya, kalau lingkungan. Karena hal yang baru itu tidak serta-merta langsung bisa, ya, terrealisasi, tapi harus perlu percobaan sehingga akan menghasilkan sebuah segitiga restitusi di SMK Negeri 1 ya. Itu baik. Untuk dari ya, guru berkata buat saat ini nanti untuk tugasnya ya, jadi diperhatikan kata-kata yang nanti di 3 tahapan tersebut harus ada di dalam kasus tersebut ya. Guru menanyakan, menstabilkan identitas, validasi, ya, terus kemudian keyakinan. Ini untuk yang menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini nanti kalimat-kalimat yang ditanyakan ke siswanya di dalam praktek tersebut. Kemudian yang berikutnya, validasi kebutuhan. Jadi kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, ya, terhadap kesalahan tadi, berbuat salah memecahkan kaca, atau mungkin berkelahi dan sebagainya. Ini ya. Terus kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya, yang sudah kita buat keyakinan tadi? Ya, bertanggung jawab, disiplin, menghargai, menghormati dan sebagainya. Nilai unsur apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu dapat itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah 3 tahapan, ya, 3 kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tahapannya. Jadi seorang guru itu harus tahu ketika kita menggunakan restitusi, 3 tahapan ini harus dijalankan semua. Boleh, ya, bisa saja ada tahapan yang tidak dipakai, ya. Kita bisa melihat dengan kondisi masalahnya apa. Ya, tapi diharapkan di 3 tahapan ini harus dipakai, ya, diterapkan. Ya, baik. Tadi sudah. Nah, ya, ini yang berikutnya kayaknya kurang semangat ya ini Bapak Ibu. Bisa berdiri lagi. Yes. Semangat nih. Kita kasih apa ya? Oke. Kita kasih apa? Wah, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oh, keren. Oke, kita kasih yang selanjutnya, materi sudah selesai. Jadi nanti Bapak Ibu saya kasih kasus segitiga restitusi. Jadi nanti ada yang mempraktekkan jadi siswa dan jadi guru. Oke, tidak apa-apa, nanti satu saja yang maju, ya. Nanti satu saja yang maju. Jadi, ini silakan dibaca dulu kasusnya, kemudian diperagakan, ya, di depan, tidak masalah, ya. Nanti saya akan mengambil satu sampel saja, nanti yang maju di depan. Ya, baik, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh ya untuk kasus untuk tahapan restitusi atau 3 tahapan restitusi yang akan dicontohkan oleh Bu Dian sebagai gurunya, kemudian Bu Desti sebagai siswanya. Silakan untuk dipraktekkan. Ibu sering sekali melihat bulan toilet. Kenapa ya? Sebenarnya kalau sebenarnya seharusnya kamu tidak bolak-balik
keluar Bu. Jadi saya sih Oke, ya tepuk tangan untuk ya. Baik, tadi adalah salah satu kasus ya yang dihadapi atau bagaimana cara melakukan 3 resolusi dalam kasus ada siswa yang melakukan bolak-balik ke kamar mandi karena alasannya adalah split ya, padahal dia berbohong karena ketika masuk ke izin ke kamar mandi itu ketawa-ketawa ya, atau ke belakang itu ketawa-ketawa sehingga ibu gurunya itu menanyakan apakah itu benar-benar sembelit atau berbohong. Baik, untuk Bapak Ibu untuk penyampaian materi pada pagi hari ini atau siang hari ini sudah selesai ya. Kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ya, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi diri, yaitu dengan lingkungan yang budaya positif. Terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Saya akhiri, bila ada kesalahan dan sebagainya dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke pelajaran materi, untuk ketua kelas menyiapkan atau memimpin berdoa dulu. Mas Nabil ya. Oh, Makroyan ya, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran BJOK, kita ada kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Biar nanti di satu pembelajaran kalian itu nyaman ya, kemudian senang, apa yang kalian harapkan itu tercapai ya. Jadi kenapa harus ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam kelas kalian? Yang pertama yaitu supaya kalian itu merasa memiliki ya di dalam kelas tersebut, sehingga apa? Biar nanti kalian di dalam kelas ini mengikuti atau punya kesepakatan untuk tertib ya, terus kemudian untuk disiplin di dalam kegiatan pembelajaran ya. Belum buat kesepakatan ya anak ya? Belum ya? Belum. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita buat kesepakatan dulu ya.
Nanti akan saya bagi ya, Pak Guru bagi stigmat ini. Nanti kalian menuliskan ya kesepakatan kelas ya yang kalian inginkan, yang kalian impikan di dalam kelas ya pada saat pembelajaran, supaya apa? Kalian nanti punya keyakinan ya, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan keyakinan tersebut sehingga apa, dalam pembelajaran ini memang benar-benar berpihak kepada kalian ya, anak sekalian. Oke, saya bagi satu persatu ya untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Langsung ditulis ya kesepakatan yang kalian inginkan ya, kelas yang kalian impikan ya. Sudah terbagi semua ya. Silakan kalian tuliskan kesepakatan kelas yang kalian inginkan, yang kalian impikan seperti apa, biar nanti di dalam kelas itu kalian merasa nyaman ya pada saat pembelajaran dan sebagainya. Silakan. Nanti setelah kalian selesai ya untuk menuliskan kesepakatannya, nanti kalian maju ya ke depan, ditempel di sini saja ya, di papan tulis, kemudian ditempelkan jejer dengan rapi. Kemudian nanti setelah kita selesaikan untuk kesepakatannya, nanti kita yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas ya, kita dapat keyakinan kelas yang seperti apa dan sebagainya. Sudah selesai? Belum? Ya silakan. Kalau yang sudah langsung boleh dipasang di papan. Kalau bisa ditulis namanya di atasnya, ya, buat identitas siapa yang menulis, yang membuat kesepakatan itu. Nanti terekam semua di dalam stick note itu. Sudah anak? Ya, waktunya 1 menit lagi ya. Silakan. Tidak boleh duduk dengan seorang putra dan putri ya. Terus kemudian pokoknya yang kalian impikan di dalam kelas senyaman mungkin buat kelas kalian ya. Kalau sudah langsung ditempel di depannya. Ayo silakan Mas Nabil.
Ditempel saja di depan, ya di sini ya, sisi boleh. Ya. Ya, lanjutnya boleh langsung. Apa ya? Ya, diaplikasikan. Posisinya seperti itu semua ya. Cuma, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting dia nanti Assalamualaikum. Sholat. Assalamualaikum. ya, posisinya penting semua ya, biar apa ya, apa bawa saja dulu. Oke, sudah ya, kalian sudah membuat kesepakatan ya. Oke, untuk kita baca ya satu persatu kesepakatan apa yang kalian inginkan di dalam kelas kalian. Untuk yang pertama punyanya si Ananda ya, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Ini masuk keyakinan apa ya? Keyakinan apa? Disiplin ya, tanggung jawab ya. Sudah ada dua keyakinan dalam satu kalimat ya, kita sudah ada dua keyakinan kelas. Kita catat saja. Kemudian Galih Hanun ya, melaksanakan piket kelas bagi yang terjadwal pada hari itu agar kebersihan kelas tetap terjaga. Ini apa saja nilai keyakinannya? Disiplin dan kebersihan. Ya, dicatat ya. Ada yang bawa spidol? Iya. Terima kasih. Berarti satu keyakinan ya. Disiplin. Terus kemudian yang kedua tanggung jawab. Kemudian yang ketiga kebersihan. Terus kemudian punyanya Nindya Risma ya, melaksanakan pembelajaran dengan enjoy atau tidak sepakem. Ini apa nilai keyakinannya? Ada yang tahu? Senang, menyenangkan ya. Nilai keyakinannya apa? Menyenangkan. Saling bantu membantu. Ini keyakinannya apa?
tolong menolong, saling membantu berarti ya, tolong menolong. Ya. Baik, untuk kesepakatan kelas kalian ini sudah ada beberapa keyakinan kelas ya, yaitu disiplin, tanggung jawab, kebersihan, kemudian menyenangkan, tolong menolong, bekerja sama ya. Nah, itu untuk nilai keyakinan kelas kalian ya. Jadi nanti ketika kalian tidak melakukan ya di dalam kelas sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, berarti nanti kalian itu berarti saya belum menerapkan keyakinan yang disiplin misalkan, karena tidak mengikuti jadwal piket sesuai jadwalnya ya. Itu berarti tidak keyakinan kelasnya apa? Tidak tanggung jawab. Nah itu ya, jadi kalian nanti akan merasa memiliki dan kalian akan sadar ya, oh kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan, yang sudah saya ikuti ya, oh berarti seperti ini. Kemudian yang belum ya, yang belum saya laksanakan, nah apa sih? Nah, nanti kalian akan sadar, kalian akan merasakan ya keyakinan kelas apa yang belum kalian laksanakan. Terus kemudian yang kelas apa yang sudah kalian laksanakan. Nah, itu mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini, kalian nanti akan menjadi siswa yang luar biasa, siswa yang senang ya ketika di dalam kelas, kemudian aman, nyaman, sesuai impian kalian. Nah, setelah kalian buat kesepakatan, kemudian sudah menentukan keyakinan kelas, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tanda tangan ya untuk kesepakatan. Supaya apa? Ketika kalian nanti sudah melakukan tanda tangan ya untuk kesepakatan ini, berarti kamu sudah sepakat bahwa di dalam kelas kalian yaitu ada keyakinan kelas sebagai berikut. Ya, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada kebersihan, ya, kemudian menyenangkan, ada tolong menolong, saling menghargai, dan seterusnya. Nah, itu silakan nanti kalian tanda tangan ya sesuai dengan nama, terus kemudian tanda tangan. Ya, atasnya tanda tangan, terus kemudian bawahnya nama kalian. Oke, paham ya? Nah, oke, silakan selanjutnya kita masuk ke tanda tangan kesepakatan ya. Silakan untuk dari Mas Enrico untuk melakukan tanda tangan kesepakatan keyakinan kelas ya, yang sudah disepakati oleh kalian semua. Nah, itu kan bawa sendiri dapat. Semuanya ya anak-anak ya? Oke, tadi ada beberapa kita sudah selesai ya. Yang pertama kita sudah buat kesepakatan kelas, terus kemudian kita sudah buat keyakinan kelas ya. Kemudian yang terakhirnya tadi kalian sudah melakukan tanda tangan di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Diharapkan nanti ketika kalian sudah tanda tangan semuanya, berarti kalian sudah menyetujui ya, sudah sepakat ya bahwa di dalam kelas kalian itu ada keyakinan kelas yang harus kalian terapkan di dalam kelas ya. Jadi nanti ketika kalian itu belum melakukan salah satu keyakinan kelas, nah, nanti kalian bisa saling mengingatkan ya, oh saya belum melakukan keyakinan kelas yang ini, saya belum melakukan keyakinan kelas yang ini ya. Jadi kalian harus melakukannya karena kalian sudah membuat
kesepakatan kelas dan kemudian keyakinan kelas, dan kalian sudah melakukan tanda tangan kesepakatan kelas. Baik, itu saja untuk pembuatan keyakinan kelas pada pagi hari ini sebelum kalian masuk ke pembelajaran, ya. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan pembelajaran, kita sudah ada kesepakatan, kita sudah ada keyakinan kelas, sehingga untuk semua siswa mengikuti, ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Gimana anak-anak? Senang udah? Oke, kalau senang, kita yang terakhir kita ada speaking, ya. Jadi nanti ketika Pak Guru bilang kasih apa, kalian kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, siap ya, semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih untuk ada bagian ini. Saya ini dari Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kristiani Sugiarto. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas yang telah dibahas bersama Bapak Sugeng Wardiono. Harapannya setelah membuat keyakinan kelas, terdapat kelas yang aman, nyaman, serta menyenangkan, dan juga munculnya budaya-budaya positif di kelas ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Tulisan, guru produktif teknik dan teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Rembang. Saya telah mengikuti diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Rembang. Menurut saya kegiatan tersebut sangat positif karena memberikan banyak pengetahuan baru terkait beberapa hal yang ada di sekolah. Di antaranya adalah bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana seorang guru, ya, menghadapi siswanya ketika siswanya melakukan kesalahan dan sebagainya, bagaimana kita bisa melakukan yang namanya restitusi dan sebagainya. Sebagai guru, saya merasa kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Untuk CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Rembang, semoga sukses selalu dan diberi kelancaran dalam pelaksanaan program calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah, guru informatika di SMK Negeri 1 Rembang. Dengan mengikuti kegiatan destinasi teman-teman CGP di Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Rembang, tentunya saya sebagai peserta mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan informasi yang belum saya ketahui sebelumnya. Informasi yang saya dapatkan diantaranya yaitu tentang 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu meliputi kebutuhan bertahan hidup, meliputi kebutuhan untuk disayangi atau diterima, kemudian 5 kebutuhan untuk pengakuan terhadap kemampuan, kemudian kebutuhan untuk kebebasan, dan juga kebutuhan untuk kesenangan. Selain 5 dasar kebutuhan manusia, juga saya mendapatkan ilmu atau pengetahuan tentang 5 kontrol atau 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang tentunya posisi ini sudah tidak diperbolehkan lagi di kurikulum Merdeka. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah,
posisi ketiga posisi sebagai teman, posisi keempat yaitu sebagai monitor, dan juga posisi kelima sebagai manajer. Tentunya posisi yang diharapkan di kurikulum Merdeka yaitu guru sebagai manajer, di mana guru bertindak sebagai pengontrol terhadap kegiatan siswa-siswinya, tentunya kegiatan yang mereka inginkan dan kegiatan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga diharapkan dengan kebebasan dan dengan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh peserta didik, diharapkan nantinya siswa-siswi itu bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kesimpulannya dari kegiatan destinasi ini, saya berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat saya pribadi untuk perbaikan pembelajaran di kelas secara pribadi buat saya. Tentunya saya sangat mendukung kegiatan destinasi ini, dan untuk teman-teman CKP Angkatan 9 di SMK Negeri saya 1 Rembang, saya doakan semoga teman-teman bisa melakukan proses CKP dengan lancar dan nantinya bisa menghasilkan yang memuaskan. Dan yang terpenting bisa menggerakkan teman-teman di SMK Negeri 1 Rembang untuk melakukan proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu dicantum dalam kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.